Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Agung Priyono. Sebelum kita memulai hal pemahaman yang bersifat dunia mistis dan apa itu tentang kesyirikan, marilah bersama-sama kita membacakan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azli zolimin bizolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azli zolimin bizolimin. وعارنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudara-saudara sekalian, jangan lepaslah dari sholawat, karena sholawat itu adalah kunci dari suatu keilmuan yang berhubungan dengan agama. Karena pada dasarnya ilmu itu tidak lepas dari ridho Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saudara-saudara seiman dan seagama sekalian, mengenai hal yang sering diucapkan oleh orang-orang tentang syirik. Sekarang pertanyaannya, apa itu syirik? Apa itu hal-hal yang disebut dengan koleksi? Apa itu hal-hal yang kita sebut dengan percaya, keyakinan? Setiap manusia pada dasarnya memiliki kepercayaan dan keyakinan. Contoh satu hal seperti ini. Ini barang-barang seperti ini hanyalah sebuah pelantara. Seperti minyak-minyak ini hanyalah minyak-minyak sholat. Dan seperti patung Semar ini, orang bilang memiliki patung-patung Semar ini adalah kesyirikan karena menyembah berhala. Berhala itu untuk disembah. Akan tetapi di sini maknanya berbeda. Ada orang menyembah berhala, itu baru yang disebut dengan berhala. Kalau sekedar cuma patung, tidak kita sembah, hanya sekedar koleksi. Memang sifat patung itu bisa mengundang dari hal-hal yang bersifat gaibiah. Ada satu hal seperti halnya syirik. Syirik itu ada bermacam-macam sifatnya. Apalagi kita memiliki handphone, motor, rumah, dan yang berhubungan dengan hal-hal duniawi. Apakah yang disebut memiliki keris, memiliki tasbih, ataupun pusaka-pusaka yang sejenis tombak, itu disebut syirik? Tidak. Karena syirik itu terletak dari keyakinan seseorang. Apabila kita mempercayai suatu benda lebih hebat, lebih kuat daripada Allah, itu baru dinamakan syirik. Seperti ini tongkat ini, orang menuduh seperti ini syirik, membawa hal-hal mistis. Sama halnya kita dengan membawa motor. Apa bedanya dengan membawa motor dan apa bedanya dengan berjalan kaki? Pengertian dari syirik itu apa sih? Dari pertama orang bilang
Banyak kan kita sering bilang orang, kamu pakai ini itu sirik. Asalkan kita tidak meyakini suatu benda dan cuma pasrah terhadap Allah, itu tidak sirik. Kalaupun sirik, berarti orang yang memiliki kendaraan bermotor, bermobil, itu lebih sirik lagi. Karena kenapa? Nah, di sini orang yang memiliki kendaraan-kendaraan, dia lebih percaya dengan kendaraan tersebut daripada dengan kaki yang jelas-jelas diciptakan oleh Allah. Yuk kita ke sana, pergi. Contohnya, kita jalan aja terlalu jauh dengan alasan seperti itu, capek, panas, mending kita naik motor aja lebih cepat. Berarti yakin terhadap buatan manusia daripada yakin dengan kaki yang jelas-jelas buatan dari Sang Khalik. Di sini tidak terlalu banyak ya. Mungkin di sesi berikutnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu keilmuan. Keilmuan itu sebenarnya tergantung kepada keikhlasan saudara-saudara sendiri. Makanya dari sini jangan mudah mencari ilmu ini itu. Wah, hebat bisa nonton ini itu. Jangan. Apa yang kalian lihat belum tentu benar, dan apa yang kalian dengar belum tentu sama apa yang kalian lihat. Bagi orang-orang yang selalu bilang kodam itu ya ada beberapa macam. Nanti kita jelaskan di sesi berikutnya. Untuk hari ini kita cuma menjelaskan mengenai hal apa itu syirik. Yang penting saudara-saudara sekalian bisa mengerti syirik itu bagaimana. Ambil hikmahnya dari semua hal-hal seperti ini. Jangan langsung mengecap si A, si B itu syirik, jangan. Lihat kesehariannya. Kalau dia masih melaksanakan sholat, dia cuma untuk gaya-gayaan, apakah itu disebut syirik? Tidak, saudara-saudara sekalian. Sama halnya kita berjalan kaki, di sana ada pecahan-pecahan kaca, kita lewatin, luka. Jadi besok kita beli sepatu agar tidak terluka kembali. Berarti kita lebih yakin dengan sepatu daripada dengan kaki. Kaki jelas-jelas buatan dari Allah. Apakah itu dinamakan tidak syirik? Sedangkan kita meyakinkan bahwasannya sepatu itu melindungi kita dari duri, kaca-kaca pecah, dan paku. Nah, sampai di sini bisa saudara-saudara maknakan sendiri. Saya seperti ini bukan berarti saya dukun, bukan berarti saya spiritual sejati, bukan. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari hilaf dan salah. Makanya di sini orang bikin konten-konten melawan dukun, santet, membasmi hal-hal yang lain, itu semua mereka itu berdakwah dengan cara lain. Bukankah kita pernah diajarkan oleh para wali, para leluhur kita, bahwasanya para leluhur kita dulu menyebarkan agama Islam melalui gamelan, gong, wayang, seni, dan yang lain-lain. Dan ingat satu hal, Islam tidak mengajarkan untuk memaksa. Saya di sini salut dengan channelnya Sapulidi, dikarenakan beliau Ilyas, dia tidak memaksa untuk dukun,
bertobat, melainkan menyadarkan dukun tersebut, dan apabila dukun tersebut sadar, maka dengan ikhlas dia akan masuk Islam. Karena Islam itu bukan paksaan. Saudara-saudara, ingat satu hal, apa yang kita punya belum tentu abadi, dan kita juga jangan merasa lebih tinggi, karena sesungguhnya di atas langit masih ada langit, di atas orang hebat masih ada orang yang lebih hebat lagi. Bahwasannya langit tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi di atas langit lain. Camkan itu. Saya rasa sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Untuk rekan-rekan sekalian, saya doakan orang yang menyaksikan video ini agar berpikir yang mana dikatakan syirik, yang mana dikatakan tidak. Jangan selalu mengecap orang-orang itu syirik. Ingat, Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa sesungguhnya seorang muslim mengecap saudaranya selama muslim syirik ataupun kafir, bahwasanya orang yang mengecapnya itu lebih syirik dan kafir daripada orang yang dituduhnya. Saya doakan saudara-saudara sekalian yang belum mempunyai jodoh agar segera dipertemukan jodoh, yang sulit rezeki agar dilapangkan oleh Allah rezekinya, yang mempunyai kesusahan di dalam dunia semoga dipermudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah, yang memiliki hutang semoga dicepat terlunaskan, bagi yang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.